Saya, profil saya nama Frans Boin. Tugas saat ini di KPPBC, TMPC, Kuala Tanjung, berada di Sumatera Utara. Saya pernah tugas di Kuala Tanjung. Untuk Nibung sekarang saya tugas di Kuala Tanjung kembali sebagai fungsional pemeriksa bea cukai ya. Ini mungkin teman-teman belum familiar dengan Kuala Tanjung. Tahu Belawan, sekarang pelabuhan baru ada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Halo, Pak. jelas ya? Iya, jelas Pak. Ya Pak. Nah, Ya, Pak. jadi di Kuala Tanjung ini ada saat ini pelabuhan baru seperti di Surabaya itu salah ada Surabaya itu pelabuhan satu baru dibangun juga itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun yang lalu. Oke, saat ini saya tugas di sini sebagai PBC-nya ahli pertama. Di situ ada pelabuhan Inalum, pelabuhan beberapa perusahaan CPO dan turunannya. Oke, saya rasa itu perkenalan yang singkat ya. Next, dasar-dasar hukum tata laksana kelautan ekspor itu masih kepada Undang-Undang tahun 95 dan perubahan nomor 17 2006. Perbedaan sekarang. Suaranya putus-putus Pak, maaf Pak. Tes. Jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, jadi di sini beberapa peserta kita banyak yang bergerak di bidang CPO atau gimana ya? Forwarding Pak, saya Pak. Forwarding ya. Teman-teman lain. Saya farmasi, Pak. Farmasi ya. Oke, ini lagi trennya bagi yang tentang CPO boleh langsung ditanya atau apa nanti ke saya langsung. Karena sekarang ini tren ini CPO ini sekarang salah satu jadi komponen penyumbang penerimaan negara terbesar, itu biaya keluarnya naik terus. Ya. Oke, next. Definisi ekspor. Definisi ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Pabean. Kemudian hati-hati untuk definisi ekspor ini. Definisi ekspor ini barang yang telah dinyatakan kena secara pengangkut itu sudah kategori barang ekspor. Jadi beberapa sering pendapat berbeda ya antara petugas dan pengguna jasa. Barang telah dinyatakan naik secara pengangkut, tapi mau mengajukan penarikan itu tanpa izin kepala kantor itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi yang benarnya itu kalau sudah naik secara pengangkut itu sudah dianggap barang kategori ekspor. Ini yang perlu saya tekankan kembali, hati-hati untuk barang yang sudah naik secara pengangkut. Halo Bang. Halo. Oke. Next. Orang ini katanya pada pergi masing-masing nih, cewek-ceweknya. Bentar ya saya. Masih di mute, Pak. Lagi angkat telepon kayaknya itu. Maaf Pak, baru hadir Pak. Dari mana lu, Bre? Lupa nyabut bro, masih di puser bro. Buset. Gimana?
Lagi online beliau ya. Kemana Bang Bernal? Ya lagi angkat telepon kayaknya tadi. Ya, baik. Tadi saya telepon urgent dari kantor ya. Next ya. Oke, kita lanjut ya. Pokok pembahasan, pemberitahuan barang ekspor. Pemberitahuan hijau atau jalur merah, kurang lebih sama lah seperti impor. Ya. Kalau dengan CPO, ini ada penelitian pemeriksaan fisik pendahuluan. Tetapi ini kita bicara yang umum ya, ekspor umumnya. Jadi penelitian dokumen itu dapat dilakukan apabila dia jalur hijau. Tapi apabila dia kena jalur merah, maka dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kurang lebih sama seperti impor 10, 30, dan mendalam. Oke. Kemudian ditimbun di TPS. Tiba pada waktunya dia outgoing, dimuat ke sarana pengangkut, dan berangkat. Next. Pemberitahuan pabean ekspor. Ini yang ekspor ada BC30 ya, ini ekspor biasa. Ada BC33. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah melakukan BC33 ya, atau gimana? Halo? Ada pendapat? Kalau nggak salah, BC33 itu konsolidasi ekspor bukan Pak? BC33 itu ekspor yang dilakukan melalui PLB. Pusat Logistik Berikat. Ada yang sudah familiar di PLB ini, mainnya di PLB? P3BT ya Pak? Bukan, PLB, Pusat Logistik Berikat. Itu beda. Ya. Dari kawasan Nanti berikat kita fokus. juga. Kalau dari kawasan berikat itu BC30. Nah, jadi kalau yang nanti siapa tahu ada yang mau CPO boleh bertanya langsung ya. Perlakuannya berbeda, tapi dokumen ekspor hanya 2. 30 dan 33. Dalam hal ini materi kita 30. Oke. Baik, berlaku sementara itu wajib diekspor sesuai dengan ketentuan izin dari kepala kantor. Maksimal 36 bulan. Kecuali ya. BK paham ya, dia keluar ya. Ini yang bawa uang, ada BC32. Ada yang pernah bawa uang ekspor keluar? Nggak ada ya. Oke, yang tidak wajib dilakukan PEB, barang pribadi penumpang, barang ABK atau awak sarana pengangkut, barang kiriman melalui pos dengan spesifikasi tidak lebih dari 100 kg. Oke, untuk saat ini semua dapat ya. Next. Barang daerah pabean. Daerah pabean tahu ya, Indonesia ya. Yang dikirim dari luar daerah pabean melalui kawasan pabean. Pertanyaan, boleh nggak kirim barang tidak melalui kawasan pabean? Boleh. Selama izin dari kepala kantor. Terkadang ada daerah tertentu itu sarana pengangkutnya nggak bisa parkir atau gimana, dia nggak bisa parkir di kawasan pabean, tapi bisa melakukan ekspor, bisa. Persikmen memperoleh izin dari kepala kantor. Ya, seyogyanya di kawasan pabean, apabila tidak di kawasan pabean, izin dari kepala kantor. Setiap perpengiriman. Next. Oke, slide berikutnya. Sejauh ini ada pertanyaan, Mas atau Mbak? Mau tanya Pak? Ya, siap, silakan. Tadi kalau misalnya di daerahnya tersebut tidak ada kawasan pabean tertentu yang bisa jadi standar gitu kan ya? Saran pengangkatnya itu kan harus izin kepala pabean Pak. Itu kepala pabeannya kepala pabean provinsi setempat atau gimana ya Pak? Kepala kantor setempat, Mas.
Kantor setempat. Ya, ada case atau gimana? Oh, enggak, jadi misalnya kalau turun di daerah A gitu, tahunya itu masuk ke kawasan mana itu secara provinsi apa gimana gitu, Pak? Gini, nanti jumpa aja kantor Pabean setempat. Di situ kan, kalau kita nih sekarang kantor Pabean, beberapa kantor Pabean semua sekarang itu udah ada di online ya. Di Google tuh bisa aja di searching itu. Nanti di situ jumpai petugas bea cukainya. Karena ekspor nih sekarang kita lagi giat-giatnya ekspor nih, UMKM, IKM. Jadi bea cukai ini udah banyak berubah ya. Dulu kan banyak pengguna jasa yang datang ke kantor ya. Sekarang bea cukai tuh turun ke lapangan tuh. Mendorong orang jadi eksportir gitu. Jadi hubungi bea cukai setempat, dia di bawah naungan siapa gitu. Yang jelas, walaupun nanti nggak ketemu bea cukai di provinsi siapa, gue usah sungkan-sungkan itu di provinsi siapa, di bawah siapa. Cari aja kantor bea cukai setempat, di googling aja. Nanti minta sama dia. Dia dapat pengarahan. Ekspor ini kalau kata kasarnya jadi semacam dimanjain gitulah, didorong terus nih, didorong. Iya, Pak, ayo gitu. Nah, karena untuk PEN ini ya, pemulihan ekonomi nasional ini sangat berarti nih ekspor ini. Oke, Pak. Atau ada case, Mas? Enggak sih, Pak. Belum pernah, Pak. Penasaran aja. Ya, silakan. Kan ada terkadang seperti itu. Kadang ada di pelabuhan tertentu dia nggak bisa, tapi bukan kawasan pabean. Tapi sebaiknya lapor. Nanti dapat dari izin kepala kantor. Nggak susah itu. Gratis itu. Ya. Tapi jangan coba-coba membongkar atau mengekspor barang bukan di luar kawasan pabean atau tidak ada izin kepala kantor. Itu bisa lari ke pidana nanti. Ya, Pak. Ya, baik. Next. Ya, ini kurang lebih gambaran PEB ya, 30. Kantor pabean, kantor pemuatan, kantor ekspor. Contoh, ini artinya ini kantor pabean pemuatan. Contoh, seperti saya ini di Pelabuhan Kuala Tanjung, dia muat beberapa kawasan batu ikat di Pelabuhan Kuala Tanjung, kontainer. Tetapi kapalnya nggak ada sandar di Kuala Tanjung. Sandarnya di Belawan. Bisa. Kantor pemuatannya Kuala Tanjung, kantor ekspornya Belawan. Ini dia. Nomor 1 itu, A1 itu. Oke ya. Kalau yang lainnya sama nih, eksportir, PPJK. Ini saya garis bawahi. Di sini banyak PPJK atau eksportir semua ini ya, pesertanya? Atau forwarding? Halo? PJK. Oh, PPJK ya. Nah. Ini eksportir, bisa melakukan sendiri, bisa. Cuma itu PPJK-nya jadi kurang ini dia. Kurang berkegiatan jadi nanti. Tapi pada dasarnya siapa saja boleh, yang penting ada NIB-nya. NIB-nya itu sudah terisi sebagai eksportir ataupun importir. Ya. Next. Sejauh ini ada pertanyaan lagi nih untuk format ini. Belum Dan, belum. Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya aja langsung, jangan segan-segan Siap. ya. Nanti kalau saya mau tanya saya matiin komputernya Dan. Salah. Oke, next. Ya, ini. Hati-hati dengan ini ya. Jangan alasan nanti kami nggak begini, kami nggak begitu. Karena di format PEB yang terakhir terbaru sekarang sudah jelas di situ. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan PEB, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan bidang kepabeanan. Jadi ini nih sudah jelas, sudah mengikat. Kalau dulu nih sebelum format ini berlaku, ini pakai surat kuasa lah dari eksportir ke PPJK, begitu bermasalah. Ini begitu, pada saling lempar ya. Jadi kalau ini sudah mengikat ofisial, jadi di formulirnya sudah otomatis. Ya. Dan, izin Dan, mau nanya Dan. Siap Mas. Kenapa itu tulisannya selalu kecil dan tidak pernah bold? Fontnya. Apa memang kita disuruh tidak membaca hal seperti itu atau gimana Dan? Nah ini Mas, izin. Mas sebagai apa nih? Eksportir PPJK? Saya newbie Dan, lagi melihat ruangan kepabeanan aja nih Dan. Oke siap, baik.
Kalau format ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Ini memang formatnya, sistemnya dipesankan Menteri melalui DJBC ke IT kita, programmer kita. Memang begini tulisannya, narasinya begini. Tapi pada prinsipnya untuk mengikat. Kalau masalah kenapa nggak bold, kenapa nggak italic, saya nggak bisa jawab. Tapi memang begini, makanya dalam surat menyurat itu, kepabeanan ingat ya, sebelum disubmit, sebelum ditransfer ke Bea Cukai, menurut saya pribadi bagus dicetak dulu hard copy, jangan di komputer. Nanti di komputer nggak bisa kita coret-coret kan. Kalau hard copy, periksa dulu satu persatu. Periksa, kemudian bisa kita lebih teliti. Khusus impor lah. Kalau impor tuh lebih hati-hati. FOB, CIF, atau apa sistem perdagangannya. Jangan main summit dulu. Jadi menurut saya pribadi bagus dicetak dulu, pakai kertas, dibaca dulu, diteliti dia. Ya, jangan main sign aja, udah sign langsung kirim aja ke Bea Cukai. Gitu sih menurut saya, Mas. Kalau kenapa nggak bold, kenapa ini, saya nggak bisa jawab. Memang gitu apanya, format dari sananya. Siap, aman Dan, aman. Terima kasih, Dan. Siap, next. Baik. PEB, penumpang atau alat sarana pengangkut, atau yang biasa disebut dengan ABK ya. Perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya dalam bab 71, penumpang harus buat PEB maupun NPE. Oke. Kemudian melalui pejabat terminal dapat dilayanin. Di setiap pelabuhan ekspor atau bandara ekspor, itu ada petugas bea dan cukai. Ya. Siapa tahu ada membeli barang kamera atau handphone dari luar, ternyata belum ada sebulan atau 2 bulan rusak. Kebetulan pergi kita ke Singapura, mau kita perbaikin. Jangan bawa gitu doang. Jangan. Laporan juga Bea Cukai ini mau rusak. Ada saya bawa handphone 3 atau 4 atau 2. Diperbaiki. Nanti ada Bea Cukai ngasih surat itu, formulir. Pemberitahuan bahwa barang penumpang bawa barang ekspor. Nanti begitu balik ke dalam negeri, lapor ke Bea Cukai. Biar nggak ditahan. Karena kalau banyak barang, handphone 4 atau berapa biji, kategori second, itu ditahan. Kan nggak boleh masuk barang second. Ya, ada dokumen ekspornya ini. Hati-hati ya. Uang tunai dan atau instrumen lainnya minimal 100 juta atau mata uang asing setara dengan itu, membuat pemberitahuan. Beda perlakuan sama uang rupiah ya. Uang rupiah itu harus ada izin dari BI bawa keluar. Ya. Begitu juga masuk bawa uang itu nggak boleh. Ada mekanismenya, jangan sembarangan ya. Jadi maksimal 100. Oke, barang ekspor. Ada barang ekspor tuh dikenakan BK. Salah satunya CPO dan turunannya. Kakao. Kenapa dia dikenakan BK? Karena satu, prinsipnya untuk membatasi supaya nggak diekspor. Karena kebutuhan di dalam negeri belum tercukupi full gitu. Takut kita kurang, makanya Menteri membatasi barang tertentu untuk dikenakan bea keluar. Berbeda sama bea masuk. Bea masuk semua barang yang masuk ada pos tarifnya. Kalau BK barang tertentu ya. Komponen kedua ada pungutan negara, itu namanya levy atau BPBDPKS, dana sawit. Ada pernah dengar dana sawit? Yang dulu namanya levy. Bea Cukai dalam 2 tahun terakhir ini melakukan pemeriksaan hasil lab sendiri. Dulu pakai tenaga surveyor ya, Sofindo. Sekarang sudah di-handle sama Bea Cukai sendiri. Ada lab sendiri dari Bea Cukai. Dulu namanya levy pungutannya, sekarang namanya BPBDPKS. BPDPKS ini dibawa Kementerian Keuangan. Jadi kalau ekspor CPO dan turunannya, ada 2 komponen dia melakukan pungutan negara, bea keluar dan levy. Kenapa? Contoh cerita kita ini sawit. Nah, sawit ini kenapa? Dari sisi bea keluar untuk penerimaan.
Untuk dari dana sawit ini untuk restrukturisasi terhadap perkebunan sawit, karena sawit ini kan katanya nakal ya untuk tanaman ya. Jadi dibutuhkan untuk regenerasi tanah lagi ini. Makanya dikutip negara dia. Dan lumayan besar ini. Tapi pos akunnya itu bukan di Bea Cukai. Di BPBDPKS namanya. Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Tapi di bawah Kementerian Keuangan juga. Ya. Sejauh ini Tanya. siap. Tadi kan Bapak bilang yang kena bea keluar dan levinya itu kan CPO dan turunannya. Ya, beberapa. Tapi beberapa. Oke. Nggak semua, karena ada fatty acid yang turunan ketiga nggak kena dia. Oh, nah itu. Karena ada margarin kan nggak kena ya. Jadi jadi dia lihat dari fatty acidnya ya. Iya, lihat ada pos tarifnya, ada dikasih klasifikasinya. Turunan ketiga itu nggak lagi. Tapi yang kalau masih kondisi kayak gini selain CPO apalagi ya Pak? Komoditi Indonesia. Yang kena BK itu ya itu biji kakao tadi. Tapi yang famous sekarang ini CPO ya. Sawit. Ya, ini sangat famous ini. Jadi ada beberapa kendala ya. Siapa tahu di PPJK atau forwarding menghandle CPO ya, hati-hati ya. Jangan main kontrak dulu. Ini sekarang ini tarifnya nih kolom 8 naik lagi nih. Dia per metrik ton kali sekian dolar. Padahal mereka sudah, si buyer sama si seller sudah sign, harus dikirim bulan sekian. Ternyata pungutan negaranya sudah naik gitu. Si pembeli nggak mau merevisi perjanjian. Terpaksa kirim. Ya, saya menyatakan hati-hati dalam bikin kontrak untuk barang CPO saat ini. Penentuan bea keluar itu kan ada dari apa ya? Dari Departemen Keuangan ya? Dari Menteri Perdagangan nanti ngasih rekomendasi ke kita. Harga patokan ekspor. Harga patokannya dari perdagangan ya? Bukan dari keuangan ya? Bukan. Nanti dia ada perjanjian antara mereka di Rotterdam. Naik turunnya tuh apakah ada periode tertentu, misal kayak kurs BI atau kurs pajak seminggu sekali gitu? Oh, nggak ada ya? Suka-suka ya? Gini nih, saya buka sedikit ya. Sawit, kita punya tanah ya, kita punya lahan ya, kita yang tanam, kita yang kelola, kita yang jaga ya. Tapi di Rotterdam lah yang menentukan harganya. Broker-broker Rotterdam, hebat kan? Broker Rotterdam, yang di Singapura sama di Indonesia beberapa persen lah. Jadi hasil rapat mereka nanti bulan Mei, sawit kita bikin harga referensi sekian gitu. Padahal yang punya tanah kita, yang punya sawit kita, yang kelola kita. Tapi hebatnya mereka itu pengusaha-pengusaha broker tuh di Rotterdam. Baru nanti Menteri Perdagangan bilang, dicukai, Bu Menteri Keuangan, harga sawit Mei 2021 sekian per metrik ton. Kata Ibu Menteri, ya udah kita tetapkan, hai Direktorat Bea Cukai. Untuk Mei masuk kolom sekian, ada tarif-tarifnya, ada kolom. Ya, ada kolom di situ. Nanti kolom sekian, lebih mahal lagi. Untuk kolom Maret 2021 itu kolom 7. Sekarang sudah kolom 8 untuk April. Nah, jadi nasihat saya dengan yang diklat ini, kalau ada nanti yang mau berkomitmen tentang sawit, ya perlu hati-hati untuk harga ya. Bisa ya? Oke Pak, jelas. Oke, note ya. Next. Ya, ini berapa? Next. Ya, ini. Ini saya bilang tadi, untuk barang tertentu, surat pemberitahuan pembawaan barang ekspor. Kalau ada perbaiki barang, laptop atau apapun itu keluar, berjumlah 2 atau 3, lapor ke Bea Cukai. Jangan nanti sudah masuk, kita tahan, kita bilang, ini masuk. Heboh, jangan. Jadi sebaiknya lapor dulu ya. Oke, next. Ekspor barang
ABK yang akan dibawa keluar daerah pabean. Ini formulirnya. Pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali. Goods declaration. Jadi nanti kalau udah datang, tahu. Saya kemarin Pak, bulan 3 berangkat. Saya bawa ini. Saya bawa kembali lagi ke Indonesia. Gitu. Ya, next. Ekspor berupa barang penumpang dan awak serta pengangkut berupa uang tunai. Ini saya tekankan uang tunai, ya. Uang tunai ini pengalaman saya yang sudah beberapa orang yang contoh entah menanglah dia dari Genting, menang dia dari Singapura, ternyata bawa uang tunai. Kan maksimal itu 100 juta sama dengan ekspor. Sampai di bandara di X-ray sama teman-teman kita, ketahuan ada uang. Dikenai denda, kenai sanksi. Ya, nanti kita telusuri lagi uangnya, uang dari mana? Kita lapor lagi, ada aplikasi kita PPATK. Terkait tindak pidana pencucian uang kah apa tidak? Ya. Jadi dengan adanya belajar ini maksimal 100 juta. Jangan nanti jadi heboh pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Next. Pemberitahuan dan penghitungan biaya keluar. Ini formulirnya. Biaya keluar ini sedikit berbeda sama biaya masuk ya. Kalau biaya masuk itu ada pos tarifnya. Tapi kalau biaya keluar itu lebih cenderung berapa kilo kali sekian tarif. Biasanya kilo hitungannya, beda sama biaya masuk ya. Dan saya bilang, semua barang itu diimpor, dikenai pos tarif biaya masuk. Ada. Tapi kalau barang ekspor, tidak semua. Hanya barang tertentu untuk saat ini. Nggak tahu nanti kalau perkembangannya berbeda. Ya, harga ekspor, nilai tukar mata uang, jumlah barang, dikalikan nanti berapa. Tapi kalau by system BC30 sekarang itu di entry manual. Dia harus update. Saya baru menangani bulan Desember 2020 si eksporter melakukan ekspor. Tapi dia tidak bayar biaya keluar. Langsung NPE. Udah. Langsung NPE ternyata barang kita tahan dulu karena dia belum bayar, ada kurang lebih sekitar 400 juta. Alasan dia, saya nggak tahu Pak. Tarif biaya keluar ada untuk barang saya katanya. Nah, ini nggak tepat. Biasakan ya, nanti kalau melakukan ekspor atau impor karena belum pernah atau belum familiar, lakukan make sure. Tanya dulu bea cukai. Bea cukai, saya ini melakukan ini kena BK kah? Kena BM kah? Nanti gara-gara terhambat sedikit, kan terganggu proses bisnisnya. Apalagi kapal. Kapal terhambat sekian jam aja, sekian dolar hitungannya. Dikenai kontrak. Nah, jadi dari untuk pihak-pihak PPJK atau eksportir, apabila ada barang-barang baru dikenal, baru mengurusi barang tertentu, jangan main ekspor dulu, kalau belum yakin. Ya. Bisa ya? Ada pengalaman dari teman yang lain atau gimana? Halo? Halo Pak, jadi kalau misalnya nggak yakin sama barang kita kena BK apa enggak, itu main ke bea cukai aja udah Pak ya? Tanya gitu Ya, Pak ya? Tanya saja. Karena gini, kasihan kapalnya, nanti tahulah. Antara buyer sama seller ini kan ada komitmen ya. Ya. Kapal kamu dari titik A ke titik B sekian hari, sekian jam parkir. Saya nggak mau tahu barang sudah dimuat, tanggal sekian, jam sekian, dari lego jangkar sudah ke jalan. Ternyata gara-gara kurang pengetahuan, kurang ilmu, kita tahan dulu kapal. Bayangkan kalau kapal ditahan hampir 12 jam. Iya Pak. Berapa dolar itu? Ya, berapa dolar itu? Kalau pesawat masih enak, nunggu pesawat berikutnya. Ya kan, pesawat A berangkat jam 12 siang, udah tahan dulu lah katanya. Pesawat tetap jalan.
Udah nengok kapal berikut, nengok pesawat berikutnya 3 jam atau 4 jam berikutnya nggak ada masalah. Sewa gudang pun nggak mahal. Kalau laut, aduh, nangis bombay kita nanti Mas. Nanti kayak kasus terusan Suez lagi tuh Pak. Kapal nggak bisa jalan Pak. Ah itu kayaknya dari Indonesia jauh sekali ya, dari letak geografis ya. Tapi banyak yang ke efek Pak. Banyak Pak. Dampaknya itu makanya saya bilang, secara geografis jauh ya. Tapi dampak ekonomi itu ke kita terasa gitu. Ya kan? Karena yang macet gak cuma Suez jadinya Pak. Singapura juga kena Pak. Semua, apalagi Iya. kontainer sekarang sulit dapat ya. Iya Apakah Pak. situ masih begitu juga? Sulit dapat kan? Sudah lumayan normal sih Pak sekarang Pak. Jadi kita kemarin tuh begitu dari perusahaan menyatakan kami kesulitan kontainer katanya. Padahal bea cukai itu nggak ada urusan dengan itu. Dia hanya tahu ekspor dan impor. Ternyata tertahan di negara tujuan karena lockdown kan. Jadi mereka melapor ke kita. Kami telusuri, kami analisa. Benar itu susah. Jadi terganggu ekspor. Barang produksi terus. Kalau nggak produksi, nanti berakibat berdampak, berimpak kepada tenaga kerja. Bisa pengurangan kan? Jadi kami rapat sama pusat, bea cukai pusat. Ini gimana masalah ini? Ada kontainer tapi nggak balik ini. Sementara barang produksi terus. Jadi kita ambil kebijakan, kita sekarang ini per 2 minggu wajib laporan kantor pusat. Kebutuhan kontainer berapa di daerah kami. Itu ada suratnya. Setiap kantor disurati sama Pak Dirjen. Pak Dirjen yang lama, Pak Heru Pambudi. Ini jangan jadi masalah ini gitu. Kalau stuck ini barang, mesin, apalagi kawasan berikat, produksi tiap hari, tapi nggak bisa dijual, nggak bisa dikirim. Kan pasti stop nih produksi atau dikurangin. Berakibat kemana? Tenaga kerja dan berakibat kemana-mana gitu. Jadi kita udah ada juga tim itu untuk mengkaji itu, Mas. Begitu terusan Suez, wah ini heboh juga. Padahal secara geografis jauh. Dampaknya ini luar biasa. Oke. Next. Ekspor barang kiriman via PJT. PJT bisa ya, perusahaan jasa titipan semacam DHL, FedEx, atau sejenisnya ya. Di sini ada DHL. Next. PJT. Untuk PJT aman ya, nggak ada pertanyaan. PJT itu seperti DHL, jadi ekspornya PT DHL, ternyata ada barang si A, barang si C, barang si B. Jadi dia satu pengiriman saja atas nama DHL. Birotika Semesta kalau nggak salah namanya. Tapi itu pemilik barangnya ramai-ramai, itu PJT. PJT ini ada lagi ketentuan untuk mendirikan PJT, nggak sama sebagai eksportir. Ada mekanisme yang berbeda di sini. Ya. Itu maksudnya PJT jasa titipan ya Pak ya? Iya, jasa titipan. Perusahaan beda jasa dengan titipan.